Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kudrat dan iradanya alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan juga tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam kegiatan diseminasi budaya positif, diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh pemateri kita yaitu Ibu Juhroh SPD SD TGP Angkatan 9 Kabupaten Cianjur. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri Solokan Haur, juga yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Ibu Juhroh SPD SD. Ada beberapa acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan atau prakata dari Kepala Sekolah SDN Negeri Solokan Haur, yang ketiga yaitu penyampaian materi, dan yang keempat yaitu doa tutup. Untuk lebih mengefektifkan waktu, kita buka saja acara pada kesempatan kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara yang pertama yaitu pembukaan telah selesai kita buka. Mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir ada dalam kelancaran dan mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu acara yang kedua, yaitu prakata dari Kepala Sekolah SDN Negeri Solokan Haur. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan kali ini kita Dewan Guru SDN Solokan Haur alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat bisa melaksanakan membantu dalam rangka presentasi CGP kita di Juhroh SPD SD. Dalam kesempatan ini kita dalam keadaan sehat walafiat alhamdulillah, tidak kurang suatu apapun. Dan saya atau kami pada kesempatan kali ini sengaja menyempatkan waktu dalam rangka mendorong dan mendukung
khusus Ibu Juhroh SPD SD CGP Angkatan 9 tahun 2023, perwakilan dari SD Solokan Haur kali ini. Semoga beliau dapat melaksanakan semua tahapan-tahapan materi yang dilaksanakan hingga pada tahapan kali ini. Kami senantiasa mendukung dan mendorong untuk terlaksananya semua tahapan sampai pada tahapan akhir hingga memperoleh apa yang diharapkan, yaitu dalam tahapan akhir dengan keadaan lulus. Semoga. Jadi Bapak Ibu guru, mari kita sukseskan atau dukung kegiatan ini, karena seyogianya kita jika telah selesai Ibu Juhroh mengikuti kegiatan ini, tentu saja akan mendorong kita sesama rekan guru bahkan sekolah untuk meningkatkan kegiatan pembelajaran di sekolah kita, khusus di Solokan Haur, Kecamatan Cibinong, dan secara umum tingkat gugus atau Kecamatan Cibinong, bahkan Kabupaten Cianjur, agar sekolah kita selalu meningkat dan bergerak terus. Dan kami mendorong pula kepada rekan-rekan guru yang lain untuk bisa melaksanakan seleksi hingga bisa mengikuti kegiatan program guru penggerak ini. Untuk lebih atau untuk selanjutnya tidak mengurangi waktu ya untuk pelaksanaan diseminasi ini atau presentasi untuk Ibu Juhroh, mudah-mudahan keadaannya dalam keadaan lancar pada kesempatan ini. Jadi kita dukung ya, untuk pelaksanaan hari ini. Mungkin prakata dari saya selaku kepala sekolah dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri Solokan Haur karena sudah menyampaikan kata atau sambutannya. Kita lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu acara penyampaian materi yang akan dilaksanakan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Juhroh SPD SD. Kepada Ibu Juhroh SPD SD, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita hingga kita bisa berada di acara ini, di acara diseminasi budaya positif atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sholawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru yang saya banggakan, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas dukungannya. Saya tidak akan bisa berdiri di sini sekarang tanpa ada dorongan dari Bapak Ibu guru semua, dari Bapak KS juga. Saya tidak akan sampai ke tahap ini kalau tidak ada dukungan dari semuanya. Terima kasih atas dukungannya. Semoga apa yang saya dapatkan dapat saya terapkan dan dapat saya implementasikan di sekolah tercinta ini.
Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tapi sebelum itu saya agar menghilangkan ketegangan, kita ice breaking dulu, berdiri semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Oke, selanjutnya kita ke materi yang akan saya sampaikan di sini. Konsep inti budaya positif. Di antaranya ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas segitiga restitusi. Apa sih
pembelajaran dengan paradigma baru itu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol, ilustrasi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, itu menurut stimulus respon. Sedangkan kita harus merubah ke teori kontrol, bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Untuk selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Kita harus ubah ke teori kontrol, yaitu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita tidak bisa memaksakan seperti di kelas ke murid itu harus sama, tapi murid-murid itu kita kan melihatnya majemuk, berbeda karakter itu. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita ubah hal tersebut menjadi ke teori kontrol, yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalkan kalau anak-anak berperilaku buruk itu kan kita, wah itu salah gitu kan ya. Nah, paradigma tersebut kita ubah ke teori kontrol, yaitu semua perilaku memiliki tujuan. Contoh di kelas kita, anak-anak banyak yang bermasalah, diantaranya berkelahi, jahil ke teman, bullying dan sebagainya. Semua memiliki tujuan. Itu yang harus kita ubah. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Pasti ada tujuannya. Gitu. Nanti kita gali lagi lebih dalam sampai ke kebutuhan dasar ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Kita harus bisa mengubahnya ke teori kontrol. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita berpikiran bahwa kita itu bisa mengontrol murid-murid gitu kan ya. Kumaha cek urang asa bener gitu nya. Padahal mah hanya dirinya yang bisa mengontrol diri sendiri gitu, yang mengontrolnya. Terus, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu teori kontrolnya. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, orang teh sok maksanya, kita suka memaksa kehendak kita kepada murid gitu kan. Pada saat bujukan gagal setelah dirayu, pasti dipaksa, harus gitu kan ya. Itu salah, itu menurut stimulus respon. Tetapi kita ubah paradigma tersebut ke teori kontrol, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Contohnya, apabila ada anak yang terlambat datang ke sekolah, bukan berarti kan harus kamu salah atau dihukum seperti itu. Kita rubah teori kontrolnya, kolaborasi menciptakan pilihan baru. Atau ketika salah itu bukan berarti kamu kalau dia melakukan kesalahan, misalkan terlambat atau tidak mengerjakan tugas gitu, kita harus memberikan konsekuensinya seperti apa, seperti itu. Kemudian model berpikir menang kalah diubah ke teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Jadi bukan menang kalah. Disiplin positif. Apa itu disiplin? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan kalau digabung disiplin positif merupakan
penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan reward, ancaman atau hukuman. Jadi mendisiplinkan anak-anak itu bukan dibiasakan karena hadiah, tidak karena diiming-imingi. Kamu harus disiplin karena nanti dapat reward. Biasakan jangan dikasih reward atau jangan dikasih hukuman. Nanti akan dibahas selanjutnya juga ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, motivasi dalam dirinya sendiri. Jadi ketika melakukan kesalahan atau melakukan hal yang baik bukan karena mau reward, bukan karena takut dihukum, tetapi ada panggilan jiwa di dalam hatinya. Motivasi itu yang harus ditingkatkan di anak didik, di peserta didik itu harus digalinya seperti itu. Jadi siswa kita digalinya harus di dalam motivasi dalam dirinya harus ditumbuhkan seperti itu. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibu Primary Youth Program PYPI, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Tadi udah dibahas bahwa siswa melakukan sesuatu itu karena ada tujuan. Dia mempunyai tujuan. Dia nakal itu pasti ada tujuan. Kenapa dia melakukan itu? Nah, di sini akan kita bedah dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. Bertahan hidup diantaranya apa saja yang kita butuhkan? Kanan. Ya, terus? Tempat tinggal. Tempat tinggal. Ini pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini adalah untuk bertahan hidup. Setiap orang, setiap individu mempunyai kebutuhan dasar. Ini yang paling dasar. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Gitunya. Setiap orang pasti yang disayangi. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu penguasaan. Penguasaan di sini harga diri. Terus keinginan untuk dianggap tak dianggap teenakeun lamun urang teu dianggap teh. Jadi itu teh salah satu kebutuhan dasar teh yang dianggap, pengen dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Yang keempat, kebutuhan dasar teh kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus yang kelima adalah kesenangan. Setiap orang mempunyai kesenangan. Di antaranya bermain, hobi ya termasuk dalam kesenangan. Humor, bercanda,
bercanda itu adalah kesenangan. Antusiasme, tertawa itu adalah kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Tadi kita mengulas anak yang datang tepat waktu, apakah dia itu karena sudah terbentuk motivasi intrinsiknya atau dia hanya menghindari dari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Sieun ku si ibu dikurilingkeun misalkan, kan itu hukuman mah satu arah ya. Jadi sieun ku si ibu, sieun ku si bapak gitu ya. Jadi apakah anak tersebut melakukan yang baik itu karena takut hukuman atau karena ada motivasi di dalam dirinya itu. Terus untuk mendapatkan imbalan, apakah dia melakukan itu karena ingin reward? Kan biasanya ya lamun anu penting 100 dikasih ini misalkan. Apakah karena hal tersebut dia melakukan itu teh? Apakah karena ada motivasi di dalam diri gitu ya? 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai. Ini motivasi di dalam diri ini. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bahwa misalkan dia melakukan pembelajaran dengan giat itu karena ada motivasi, karena ingin mempunyai harga dirinya, ingin punya nilai gitu. Bukan nilai dalam berbentuk orang yang bisa, orang kudu bisa gitu. Dan kan itu dia salah satu nilai life skill gitu ya. Itu motivasi intrinsiknya. Ini hukuman. Apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kita selaku guru gitu ya ke anak-anak, kalau misalkan melakukan kesalahan biasanya seperti apa? Dihukumnya seperti apa? Kalau misalkan datang terlambat, Sena bebersih. Ya itu namanya hukuman, bukan konsekuensi. Nah, hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, tidak ada kesepakatan bersama. Tidak diketahui ku murid sebelumnya, lamun terlambatnya bahwa rek kita bebersih WC misalkan. Teu apalun kegerangan kurang teh hukum, nah itu hukuman namanya. Itu harus dihilangkan sebenarnya. Tidak boleh menghukum seperti itu. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan akibat tadi kan tidak diketahui oleh murid. 3, bersifat satu arah, ti guru mendominasi guru gitu nya ke murid. Berupa hukuman fisik atau psikis gitu. Perbedaan dengan konsekuensi. Konsekuensi apa? Terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Itu konsekuensi. Jadi di kelas itu dibikin dulu keyakinan kelas, peraturan kelas. Nanti ada konsekuensinya. Ya betul Pak. Tata tertib kelas. Ketika melanggar, kalau kamu melanggar, apa hukumannya? Kalau kamu tidak menulis, kamu mau apa misalkan konsekuensinya itu. Jadi dipertanyakan ke murid, bukan dari satu arah oleh kita. Itu yang harus kita rubah itu. Restitusi itu apa? Sudah pernah dengar belum ini tentang restitusi? Mungkin ada yang sudah mengetahui restitusi. Belum pernah. Oke. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Itu restitusi namanya. Jadi kan kalau bahasa Sunda ya, pabalik pikir gitu. Tadi salah, berarti restitusi itu cenah pabalik proses pabalik pikir gitunya. Itu dalam bahasa Sunda. Ini video. Ini ada kita simak dulu video ini, video posisi kontrol guru. Nih.
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu.
Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Habis. Nah, itu tadi video tentang 5 posisi kontrol guru. Sudah menyimak? Tadi yang pertama apa? Penghukum. Penghukum. Ya, ciri-cirinya seperti apa tadi setelah menyimak video? Dihukum. Kata-katanya gimana tadi? Kenapa kamu telat? Gitu. Ya, terus yang kedua, posisi kontrol apa? Pembuat merasa bersalah. Jadi di sana dikatakan kamu gak kasihan ya sama ibu seperti itu kan? Nanti ibu ditegur sama kepala sekolah katanya. Terus yang ketiga, teman. Ciri-cirinya kalimatnya tadi? Jangan gitu lagi ya. Oh. Mengayomi, lebih ke mengayomi ya. Maklumi atas kedampatan betul. Terus yang keempat, pemantau. Di sini paling bagus pemantau sama manajer. Sebagai pemantau dan manajer, kita itu harus seperti itu. Kalau pemantau tadi Orang tua. ya. Terus kalau yang manajer Untuk memahami keyakinan kelas. memahami betul. Jadi udah dibentuk gitu, udah di apa yang dia yakini. Jadi udah ada motivasi di dalam dirinya. Kemudian ada usaha untuk memperbaikinya. Itu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat kepada bendera jam 1 siang itu apa namanya? Hukuman. Kalau kata-kata seperti ini, berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu membuat merasa bersalah. Itu harus bisa membedakan dari hal tersebut. Terus, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak kali ini saja. Ya, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Pemantau. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Itu pemantau. Terus yang ini, manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi di posisi manajer ini ditanya siswanya atas kamu kesalahan, misalkan kasusnya
Di kelas ada anak yang seperti yang kemarin saya praktekkan, ada anak bermain bola di dalam kelas. Hal tersebut dipanggil si anak, kenapa kamu melakukan hal tersebut misalkan. Itu karena kan tadi jadi ada tujuan, ada kebutuhan dasar. Ditanya itunya, kebutuhan dasar apa yang dia lakukan, hal tersebut kan kesenangan. Kalau bermain bola itu apa? Kesenangan kan, kebutuhan dasar. Jadi kalau di dalam manajer itu seperti itu, ditanya dulu seperti itu, terus ditanya keyakinan kelas yang sudah disepakati, kemudian konsekuensinya seperti apa. Itu ini keyakinan kelasnya seperti ini. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak ada kalimat jangan membuang sampah sembarangan. Itu kalimat negatif. Kalau keyakinan kelas itu dibuatnya dalam pernyataan positif. Coba ubah ke dalam kalimat positif seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi ciri-cirinya keyakinan kelas itu seperti itu. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat negatif, jangan dan tidak, gitu kan ciri-ciri kalimat negatifnya. Sedikit saja agar mudah diingat itu. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama sesuai dengan kebutuhan di dalam kelas kita. Itu. Terus ini segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa saja sih segitiga restitusi itu? Segitiga berarti ada 3 sisi, ada 3. 1. Menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ketika anak melakukan kesalahan itu proses pembelajaran. Oh, tadi saya sudah berbuat salah. Oh, ternyata itu salah geningan. Nah, jadi di sana anak memproses dirinya. Di dalam batinnya nanti seperti itu. Oh, tadi orang salah jadi harus diperbaiki. Itu adalah menstabilkan identitas, tujuannya seperti itu. Terus berbuat salah itu wajar. Kata-kata menstabilkan identitas itu seperti itu ciri-cirinya. Ketika kita ada menghadapi anak yang bermasalah, seperti itu menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu bapak ingin mencari solusi permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Itu ciri-ciri menstabilkan identitas. Jadi kita ketika berdialog dengan anak yang sedang bermasalah, kata-katanya seperti itu. Bermain bola di dalam kelas, berbuat salah itu wajar misalkan. Memang senang, menstabilkan itu. Bermain bola itu senang, menyehatkan, itu menstabilkan identitas. Kan kesenangan dalam dirinya karena ada kebutuhan dasar manusia itu. Itu ciri-ciri kalimat menstabilkan identitas, kata-katanya seperti itu kalimatnya. Terus validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimatnya seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Gitu kan? Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan kelas berdasarkan prinsip
menanyakan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam apa yang keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Itu ketika menghadapi anak yang bermasalah itu seperti itu, menanyakan keyakinannya seperti itu. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Mari kita simak video selanjutnya tentang segitiga restitusi biar pemahaman kita semakin tebal. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira
kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5.
waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Jadi kesimpulannya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu refleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, itu tadi lebih lengkap dan lebih jelas ya setelah menonton video tentang segitiga restitusi. Nah, sekarang Bapak Ibu, setelah saya menyampaikan pengetahuan atau menyampaikan tentang budaya positif itu, apa yang Bapak Ibu guru rasakan? Apakah senang? Senang. Apakah ada sesuatu yang baru yang Bapak ketahui setelah pembelajaran ini? Tentu saja ada Tentang apa? tentang diri. Ya, budaya positif. Apa lagi? Segitiga Restitusi. segitiga restitusi. Terus tindak lanjutnya setelah Bapak mendengarkan, menyimak, apakah akan ada tindak lanjut untuk selanjutnya? Ada. Pasti ada. Pasti. Dilaksanakan. Ya, mudah-mudahan agar terciptanya budaya positif di sekolah kita. Mungkin itu saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pemateri kita yaitu Ibu Yuhroh SPD yang telah menyampaikan materi-materinya. Baik, kita lanjutkan ke acara selanjutnya yaitu doa tutup, yang mana doa tutup ini kita membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, acara telah selesai. Saya selaku moderator atau MC dalam kegiatan kali ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.